kaki salib-Mu. Tersungkur dalam belenggu dosa, melanda hidup kami Tuhan. Ancaman maut, virus corona menyerang hidup kami Tuhan. Oh Tuhan tolonglah, Tuhan jauhkanlah dari derita ini. Inilah anak-Mu, oh Tuhan, yang datang di kaki salib-Mu. Tersungkur dalam belenggu dosa, melanda hidup kami Tuhan. Ancaman maut, virus corona menyerang hidup kami Tuhan.
di dalam Yesus, virus corona telah ditaklukkannya. Di dalam Yesus, hanya di dalam Yesus, virus corona telah ditaklukkannya. Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali dalam acara ibadah Minggu Misericordias Domini tanggal 26 April 2020 di tengah keluarga kita masing-masing. Oleh sebab itu, tetaplah selalu bersandar kepada Tuhan, sebab Tuhan melihat dan menilik hati kita masing-masing. Oleh sebab itu, jangan berputus asa, tetaplah berdoa, tetaplah bersukacita. Apapun yang terjadi di tengah-tengah dunia, di tengah-tengah keluarga kita. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, Saudaraku, marilah kita mengangkat pujian, bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 64 ayat 1 sampai yang kedua. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Oleh firman Tuhan, langit telah dijadikan. Bersorak-sorailah, hai orang-orang benar dalam Tuhan, sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang
orang jujur. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Pengasih, Engkau berfirman bahwa kami harus menderita dan mati bersama Tuhan kami Yesus Kristus, agar bersama Dia kami menerima kemuliaan. Ajarlah kami untuk melaksanakan kehendak-Mu, supaya kami senantiasa berdiri dalam iman dan pengharapan yang teguh akan kebangkitan dan kemuliaan yang Engkau janjikan kepada semua yang percaya kepadamu. Amin. Mari kita bernyanyi dari buku ND 418 ayat 1 sampai yang kedua. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai epistel pada Minggu Misericordios demi hari ini, yaitu yang tertulis dalam Bilangan 14 ayat yang ke-17 sampai dengan yang 19. Mari kita bacakan dengan berresponsoria. Jadi sekarang biarlah kiranya kekuatan Tuhan itu nyata kebesarannya seperti yang Kau firmankan. Ampunilah kiranya kesalahan bangsa ini sesuai dengan kebesaran kasih setiamu, seperti Engkau telah mengampuni bangsa ini mulai dari Mesir sampai kemari. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Mari kita bernyanyi dari Pelengkapan Jemaat nomor 37 ayat 1 sampai yang kedua. Oh
mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Pengasih, kami datang ke hadapan-Mu untuk mengaku dan menyesali dosa-dosa kami. Tetapi kami sadar dan hendak menyerahkan diri kepadamu, karena kami yakin bahwa Engkaulah Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang. Engkau tidak janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikirlah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwaku akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND 377 ayat 1 sampai yang kedua. Oh
mendengarkan petunjuk hidup baru, yaitu yang tertulis dalam kitab Injil Roma 8 ayat yang ke-13. Beginilah firman Tuhan. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Demikian firman Tuhan. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan daripada Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 383 ayat 1 sampai 2. Marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia. Kita mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, kali langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Sebelum kita berdoa, perlu kami ingatkan kembali
kepada Bapak Ibu dan seluruh anggota keluarga, marilah kita laksanakan ibadah kebaktian minggu ini di rumah kita masing-masing dengan hikmat. Dan mari kita renungkan kembali semua berkat Tuhan. Perlu kami ingatkan kembali, setelah selesai kita melaksanakan ibadah, di sini ada tertulis persembahan ibadah minggu. Bapak Ibu, mari kita berikan persembahan kita serahkan kertas ini kembali, kita berikan persembahan kita kepada ketua, kepada pengatua WEK kita masing-masing. Demikian informasi, mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Bapa, karena kasih setiamu yang senantiasa melimpah buat kami. Semua itu Tuhan bukan karena kebaikan kami di hadapan-Mu, tetapi karena kasih setiamu yang senantiasa mengiringi setiap langkah kami. Bapa di sorga, Engkau berkata, di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Mu, Engkau akan hadir. Untuk itu Bapa, hadirlah Engkau di rumah kami ini masing-masing, di mana kami Tuhan tidak dapat ke gereja dalam melaksanakan ibadah kami. Kami melaksanakannya di rumah ya Bapa. Hadirlah Engkau di tengah-tengah keluarga kami ini. Biarlah Engkau yang senantiasa menuntun acara kami ini Bapa. Bapa di sorga, berikan kesehatan buat kami, keluarga lepas keluarga, di mana saja pun kini kami yang melaksanakan ibadah ini. Terutama Bapa, jemaat GKPI, ya Tuhan, kiranya Engkau hadir di tengah-tengah mereka. Engkau ingatkan mereka Tuhan untuk melaksanakan kebaktian ini, supaya mereka menyerahkan seluruh hidup mereka hanya ke dalam tangan-Mu. Berikan kesehatan yang utama bagi mereka Bapa. Cabut segala jenis penyakit dari dalam tubuh mereka, agar mereka Tuhan dapat senantiasa melaksanakan ibadah ini dengan penuh hikmat hanya kepada-Mu. Bapa di surga, Bapa yang baik, begitu juga Tuhan kami yang di dalam menghadapi COVID-19 ini Bapa, banyak mengalami penyakit, banyak juga Tuhan yang mengalami penurunan perekonomian ya Bapa. Pekerjaan kami juga ya Bapa. Bapa di sorga, biarlah Engkau yang turut campur tangan atas kehidupan kami, terutama di saat-saat sekarang ini Tuhan. Tuhan kasihanilah kami. Jangan biarkan kami Bapa merana di dalam wabah ini Tuhan. Biarlah kiranya Engkau yang senantiasa mengatur kehidupan kami sehari-hari. Cukupkan segala kebutuhan kami ya Bapa. Biarlah Tuhan Engkau yang senantiasa bekerja di dalam kehidupan kami. Atur setiap langkah kami Bapa. Jangan kami kiranya senantiasa mengeluh ya Bapa. Kiranya Tuhan Engkau berikan kepada kami kuasa-Mu. Karena kami tahu Bapa, Engkau adalah maha kaya. Oleh karena itu Bapa, berikan sedikit kekayaan bagi kami, agar kami dapat menjalani roda kehidupan kami ini Bapa. Dan kami tetap setia memuji dan memuliakan nama-Mu. Begitu juga Tuhan dengan anak-anak kami, persekolahan anak-anak kami Bapa. Kami sungguh sangat sedih pada saat ini Tuhan, di mana anak-anak kami tidak dapat melaksanakan sekolah sebagaimana biasa Bapa. Bapa di sorga, kiranya Engkau juga yang turut campur tangan atas kehidupan anak-anak kami ini Bapa. Sebab kami tanpa Engkau Bapa, kami tidak dapat berbuat apa-apa. Oleh karena itu Bapa, kiranya Engkau hadir dalam setiap hidup kami ini. Begitu juga Tuhan dengan pemerintahan kami, dari bawahan sampai atasan Tuhan. Kiranya Engkau yang senantiasa memberi hikmat, memberi pengetahuan kepada mereka Bapa, agar mereka dapat memimpin pemerintahan ini Tuhan dengan baik, terlebih di tengah-tengah wabah ini Bapa. Kalau kami lihat Bapa, di mana-mana sungguh miris hati kami Bapa. Banyak yang tidak dapat kami mengerti di dalam kehidupan kami ini Bapa. Tapi kami bermohon, berikan kebijaksanaan kepada pemimpin kami Bapa, agar
mereka dapat memimpin kami dengan baik dan penuh keadilan. Begitu juga ya Bapa, dengan pandemi COVID-19 ini Bapa, kiranya Tuhan Engkaulah yang senantiasa segera melalukan ini dari tengah-tengah bumi ini. Tetapi Bapa, kami berikan kepada kami kekuatan agar kami kuat di dalam menghadapi semua musibah ini Bapa. Bapa di surga, Bapa yang baik, banyak hal yang ingin kami sampaikan Bapa, tetapi kami tahu Bapa telah mempersiapkan itu untuk kami semua. Untuk itu Bapa, kami memohon dan meminta dengan kerendahan hati Bapa, berikanlah yang terbaik di dalam kehidupan kami. Di mana Tuhan di pada saat ini saudara-saudara kami banyak yang tidak dapat memiliki pekerjaan dan juga mendapatkan makanan Tuhan. Kami memohon dan meminta kepadamu Bapa, jangan biarkan kami melarat di tengah-tengah wabah ini Bapa. Kiranya tangan kasih-Mu senantiasa datang kepada kami agar kami senantiasa dapat menyerahkan hidup kami ini hanya ke dalam tangan-Mu. Bapa di surga, Bapa yang baik, begitu juga Tuhan anak-anak kami yang jauh dari kami, yang tidak dapat kami bertemu, begitu juga dengan orang tua kami Bapa, di mana saja pun mereka kini mereka berada Bapa, kiranya berkati juga mereka sebagaimana Engkau memberkati kami di pada saat ini. Berikan kekuatan kepada mereka agar mereka Tuhan dapat menghadapi hidup ini dengan seksama dan senantiasa menyerahkan seluruh kehidupannya hanya ke dalam Tuhan. Bapa yang baik dalam surga, dengan kerendahan hati juga Tuhan kami memohon, ampunkan segala dosa dan kesalahan kami, baik yang kami sengaja maupun tidak Tuhan, supaya itu tidak menjadi penghalang di dalam kami mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Bapa di surga, sebentar juga kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Kiranya Engkau membuka hati dan pikiran kami, dan juga kepada pemimpin kami Bapa, pendeta, inang pendeta kami. Kami memohon dan meminta kepadamu, berkati keluarganya Tuhan, berikan kesehatan di dalam menghadapi COVID-19 ini Bapa. Berikan juga kepada mereka Tuhan kesehatan yang utama, berkati keluarga mereka masing-masing Tuhan. Biarlah Tuhan yang senantiasa bekerja di dalam kehidupan itu. Bapa di surga, biarlah kehendak-Mu menjadi atas kehidupan kami ini Tuhan, bukan kehendak kami. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, mari kita lanjutkan acara kita, yaitu bernyanyi dari buku ND 149 ayat 1 sampai yang kedua. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal
Itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pada minggu hari ini, Minggu Misericordias Domini, dalam ibadah di tengah rumah tangga kita masing-masing, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dari kitab Roma pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Mari kita membaca firman ini. Saya akan bacakan untuk kita. Bapak Ibu boleh mengikuti membacanya dalam hati kita masing-masing. Jika demikian, apakah kelebihan orang Yahudi dan apakah gunanya sunat? Banyak sekali dan di dalam segala hal. Pertama-tama, sebab kepada merekalah dipercayakan firman Allah. Jadi bagaimana jika di antara mereka ada yang tidak setia? Dapatkah ketidaksetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Sekali-kali tidak. Sebaliknya, Allah adalah benar dan semua manusia pembohong. Seperti ada tertulis, supaya engkau ternyata benar dalam segala firman-Mu dan menang jika engkau dihakimi. Tetapi jika ketidakbenaran kita menunjukkan kebenaran Allah, apakah yang akan kita katakan? Tidak adilkah Allah? Aku berkata sebagai manusia, jika ia menampakkan murkanya? Sekali-kali tidak. Andai kata demikian, bagaimanakah Allah dapat menghakimi dunia? Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa? Bukankah tidak benar fitnahan orang yang mengatakan bahwa kita berkata, marilah kita berbuat yang jahat, supaya yang baik timbul daripadanya. Orang semacam itu sudah selayaknya mendapat hukuman. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat dikasih Tuhan, selamat hari Minggu bagi kita semuanya. Minggu ini kita para pelayan dan juga warga jemaat mengikuti ibadah seperti biasanya selama masa COVID-19 ini. Kita melaksanakannya di rumah kita masing-masing. Dan para pelayan serta warga jemaat GKPI di Duri 2, mari kita mempersiapkan firman yang bertemakan kesetiaan Allah pada minggu hari ini. Kita tadi telah membaca firman Tuhan yang isinya adalah mengibaratkan Rasul Paulus sedang berbicara dengan orang Yahudi, baik secara personal, secara pribadi, atau secara kolektif, atau secara bersama-sama, berkaitan tentang kesetiaan Allah dan ketidaksetiaan manusia. Dalam pengibaratan itu, orang-orang Yahudi bertanya tentang kelebihan apa yang dimiliki oleh orang-orang Yahudi atau orang-orang Israel sebagai bangsa pilihan Tuhan dibandingkan dengan bangsa-bangsa yang lain. Apa yang membuat mereka istimewa? Apa gunanya sunat yang diwajibkan kepada mereka? Lalu, jika ada orang Yahudi yang tidak setia, kesetiaan Allah itu dibatalkan? Bolehkah kita berbuat yang jahat atau bolehkah kita tetap berbuat jahat supaya dinyatakan kebaikan Allah kepada kita? Bagaimana sebenarnya hal itu berlaku? Jadi orang-orang banyak bertanya, itu diibaratkannya. Mereka dibatalkan bertanya dan Rasul Paulus menjawab dengan surat yang ia kirim kepada jemaat Rom, yang sebenarnya adalah jemaat yang tidak pernah ia dirikan secara langsung atau ia jumpai, tapi berdasarkan berita-berita yang ia dengar, ia menuliskan surat ini dalam kaitan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada mereka yang menghadapi keadaan yang beragam pada waktu itu. Lalu gimana kita melihat Bapak Ibu, bagaimana Rasul Paulus menjawab mereka? Itu juga menjadi cara
Tuhan menjawab kita berkaitan dengan banyak hal yang bisa kita pertanyakan, yang berhubungan dengan iman kita, berhubungan dengan kekristenan kita, berhubungan dengan berbagai hal yang bisa kita pertanyakan dalam kaitan apakah keistimewaanku, apakah keistimewaan kami sebagai orang percaya di hadapan Allah. Ada 3 yang mau kita lihat dari tema kesetiaan Allah ini, dan untuk semua orang percaya dan semua pelayan Tuhan boleh bersama-sama menggumulinya. Yang pertama adalah dipilih dan menerima firman Allah. Bapak Ibu, sejak orang Israel dipilih sebagai bangsa pilihannya secara istimewa, yang itu dimulai dari pemanggilan Abraham dari tanah Ur Kasdim atau tanah Haran, dipanggil menuju suatu negeri yaitu tanah Kanaan yang sesungguhnya ia tidak tahu kemana tempat itu, di mana arahnya. Tapi panggilan itu disertai oleh janji Allah kepada Abraham. Artinya Allah memanggil Abraham disertai janji untuk membuat dirinya sebagai bangsa yang besar, seperti banyaknya bintang di langit dan juga seperti banyaknya pasir di pantai. Padahal waktu itu Abraham sudah tua dan Sarai pun sudah tua, mereka sudah lanjut usia. Tapi Abraham tidak mempertanyakan bagaimana itu semua terjadi. Ia percaya saja. Mereka berangkat dengan suatu keyakinan Allah setia dengan janjinya. Allah membuktikan janjinya itu. Dan itu dimulai dengan kelahiran Ishak, anaknya. Dari seorang perempuan tua yang sudah lanjut usia, perempuan yang awalnya adalah mandul, tapi Ishak lahir. Kemudian begitulah seterusnya, dari seorang Abraham, dari seorang manusia, lahirlah kemudian satu bangsa yang besar, yaitu bangsa Israel. Dari pihak Allah menjanjikan berkat, tapi dari pihak manusia, dalam hal ini adalah Abraham, dituntut kesetiaan. Maka sunat ditetapkan pada waktu itu sebagai tanda kesetiaan, tanda kepatuhan manusia kepada Allah. Maka dari itulah berkembang satu bangsa menjadi bangsa yang istimewa di hadapan Allah. Sebab seperti dalam firman-Nya, mari kita membukanya dari kitab Ulangan pasal 7 ayat 6 sampai 9. Bapak Ibu, mari kita baca ayat ini bersama-sama dari Ulangan pasal 7 ayat 6 sampai dengan ayat 9. Mari kita membacanya. Sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu. Engkaulah yang dipilih oleh Tuhan Allahmu dari segala bangsa di atas bumi untuk menjadi umat kesayangannya, bukan karena lebih banyak jumlahmu dari bangsa manapun juga, maka hati Tuhan terpikat olehmu dan memilih kamu. Bukankah kamu ini yang paling kecil dari segala bangsa? Tetapi karena Tuhan mengasihi kamu dan memegang sumpahnya yang telah diikrarkannya kepada nenek moyangmu, maka Tuhan telah membawa kamu keluar dengan tangan yang kuat dan menebus engkau dari rumah perbudakan, dari tangan Firaun, raja Mesir. Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu, dialah Allah, Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Bapak Ibu, ini mengatakan ketika Allah memanggil Abraham, Allah memanggilnya dengan janji. Janji Allah itu adalah janji yang setia, bukan janji asal janji atau dikatakan perjanji calling, tidak. Tapi janji yang benar-benar ia nyatakan karena ia adalah benar-benar Allah yang setia di dalam kasih-Nya. Allah memberkati Abraham dan semua keturunannya, yaitu satu bangsa, bangsa Israel.
Bahkan ketika mereka dibawa oleh Musa menuju tanah Kanaan dari Mesir, Allah tetap memberkati bangsa itu. Dalam perjalanan ketika mereka sampai di padang gurun, Allah melayakkan bangsa itu menerima 10 hukum Taurat atau Dekalog. Dan bangsa itulah sebagai bangsa pertama yang menerima firman Tuhan dalam bentuk 10 hukum Taurat. Kita adalah generasi selanjutnya yang menerima, mendengar hukum itu. Tapi orang Israel secara istimewa dilayakkan Allah mendengarkan firman itu, hukum itu pertama sekali. Lalu ketika orang-orang yang di Roma itu mengatakan, apa keistimewaan kami? Kau istimewa karena kau mendengarkan firman itu pertama sekali dari Allah. Orang Yahudilah yang menerima hukum itu pertama sekali. Lalu kemudian menyebarlah ke banyak bangsa melalui pemberitaan Injil yang dibawa oleh para pemberita yang diutus oleh Tuhan. Bapak Ibu jemaat dikasih oleh Tuhan, maka firman yang diberikan Allah itu harus diterima dengan syukur dan loyalitas menghidupinya, supaya hidup mereka dan kita juga pada zaman sekarang menjadi bahagia dan sejahtera. Mengapa? Karena dikatakan firman Allah lah sumber segala kehidupan kita. Yang kedua Pak Ibu yang pantas untuk kita renungkan dalam firman ini adalah tentang tanggung jawab menyertai pemilihan itu. Seperti saya katakan tadi bahwa sunat adalah tanda kesetiaan, tanda kepatuhan umat Israel kepada Allah, dan itu sudah diikatkan sejak perjanjian antara Allah dan Abraham dimulai dalam pemanggilannya. Maka sampai sekarang orang-orang Yahudi pun memang harus disunat, dan itu mengikat mereka untuk menunjukkan kesetiaan mereka, loyalitas mereka sebagai bangsa umat pilihan Tuhan yang istimewa di hadapan Allah. Artinya mereka harus tetap mengerjakannya, tidak boleh lalai, tidak boleh tidak mengingatkan, tidak boleh mengatakan kami lupa, kamilah, tidak boleh. Mereka harus mengerjakan itu. Karena ini juga berkaitan tentang menghargai kesetiaan Allah dalam janjinya. Allah memberkati, lalu Abraham dan keturunannya melaksanakan sunat. Maka sunat itu pun sampai juga kepada Yesus Kristus. Lalu dalam perjalanan bangsa itu ketika bangsa Israel berada di padang gurun Sin, mereka menerima hukum Allah yaitu 10 hukum Taurat. Ini adalah mendaftarkan daftar keistimewaan umat Israel di hadapan Allah. Namun hukum Allah itu harus dipelihara dalam kesetiaan dan kesungguhan agar mereka hidup dalam kebahagiaan dan murka Allah tidak menghampiri mereka. Mari kita baca kembali kelanjutan dari kitab Ulangan pasal 7 tadi, ayat 10 sampai dengan ayat 15. Mari kita membacanya Bapak Ibu. Tetapi terhadap diri setiap orang dari mereka yang membenci dia, ia melakukan pembalasan dengan membinasakan orang itu. Ia tidak bertangguh terhadap orang yang membenci dia. Ia langsung mengadakan pembalasan terhadap orang itu. Jadi berpeganglah pada perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini untuk dilakukan. Dan akan terjadi karena kamu mendengarkan peraturan-peraturan itu serta melakukannya dengan setia, maka terhadap engkau Tuhan Allahmu akan memegang perjanjian dan kasih setianya yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Ia akan mengasihi engkau, memberkati engkau, dan membuat engkau banyak. Ia akan memberkati buah kandunganmu dan hasil bumimu, gandum dan anggur serta minyakmu, anak lembu sapimu, dan anak kambing dombamu, di tanah yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepadamu. Engkau akan diberkati lebih daripada segala bangsa. Tidak akan ada laki-laki atau perempuan yang mandul
gandul di antaramu atau di antara hewanmu. Tuhan akan menjauhkan segala penyakit daripadamu, dan tidak ada satu dari wabah celaka yang kau kenal di Mesir itu akan ditimpakannya kepadamu, tapi ia akan mendatangkannya kepada semua orang yang membenci engkau. Bapak Ibu, semakin nyata bagi kita bahwa Israel adalah umat yang istimewa di hadapan Allah, termasuk juga kita. Artinya keistimewaan itu sekarang gak hanya dimiliki oleh orang Israel ya, tapi kita miliki juga. Karena apa? Meskipun tidak secara kesukuan, tapi secara iman. Karena Abraham adalah bapak orang percaya, dan kita percaya kepada Allah dalam Kristus, maka kita pun menerima keistimewaan itu di dalam iman kita kepada Tuhan, baik itu pelayan atau warga jemaat. Maka sama seperti kepada orang Yahudi itu ada tanggung jawab, maka kepada kita pun melekat tanggung jawab untuk memelihara hukum Tuhan dengan setia dan sungguh-sungguh. Tidak boleh memandang rendah hukum Tuhan, karena hukum itu diberikan demi kebaikan kita bersama, menjaga diri kita, menjaga juga diri orang lain. Tidak boleh melanggar segala yang telah digariskan oleh Allah dalam hukum yang Ia berikan kepada kita. Maka tiap pelanggaran akan mendatangkan hukum bagi siapa saja pelaku pelanggaran itu. Sebab Allah adalah Allah bagi tiap orang, tanpa memandang muka dalam menegakkan kebenaran dan keadilannya. Baik dalam hal berikut ini tentang orang Yahudi dan orang non-Yahudi sendiri. Jadi keistimewaan orang Israel tidak menghapuskan, tidak menutupi hukuman Allah atau membatalkan hukuman Allah bagi siapa saja yang melanggar hukumnya. Meskipun kita punya hak istimewa sebagai orang percaya atau orang Yahudi, ada keistimewaan sebagai bangsa milik Allah, tidak berarti ketika berdosa mereka dibiarkan. Hukuman tetap dijalankan Tuhan, baik kepada bangsa siapapun, kepada bangsa Yahudi atau kepada bangsa-bangsa yang lain pun, kepada kita sekarang. Siapapun yang melanggar hukum Tuhan, padanya berlaku hukuman itu. Maka Bapak Ibu, hukum Allah yang telah diberikannya jika dilanggar akan mendatangkan hukuman. Ini berlaku kepada kita sampai pada Maranatha. Yang ketiga yang kita renungkan adalah memaknai kesetiaan Allah dalam hidup kita. Bapak Ibu, Allah itu adalah Allah yang setia. Setia dari sejak mulanya, setia sampai hari ini, dan setia sampai kepada akhirnya. Jangan ragukan kesetiaan Tuhan. Kita yang sering berlaku tidak setia, karena kesetiaan kita terkadang dipengaruhi oleh sikon. Ketika hidupnya baik, ekonominya baik, badannya sehat, hidup bahagia, mungkin kesetiaan kita bisa kita pertontonkan, mungkin ya. Karena ada juga orang yang hidupnya baik, nggak setia. Tapi ketika hidup kita berlawanan dengan keinginan hati, kita minta kebaikan, tapi yang terjadi kebalikannya. Badan tidak sehat, ekonomi morat-marit, pekerjaan tidak menentu, banyak terjadi tantangan, cibiran orang, tantangan kehidupan silih berganti. Apa dalam konteks sekarang? Ya, kita menyaksikan sendiri bagaimana orang kehilangan pekerjaan, ya kan? Kita keluar karena memang terpaksa harus keluar. Gak mungkin pula orang semua mengurung diri ya. Karena ada profesi yang memang menuntut harus keluar. Seperti apa? Banyak lah ya yang harus pergi ke pasar, pergi berladang. Gak mungkin pula dari rumah ya. Itu harus kita kerjakan. Lalu kita bertanya tentang macam-macam di depan kita. Bagaimana ini Tuhan? Nah, ketika ada orang mampu tetap setia dalam konteks seperti itu yang luar biasa. Ketika ekonominya turun naik, tidak jelas. Ketika kesehatannya juga turun naik, mendoakan kesehatan, tapi kita merasa kok begitu lama ya. Kita mendapatkan anak-anak yang baik, tapi kita
Kita mendambakan kedamaian, tapi kok terasa lama ya? Kapan datang ya? Kapan semua ini baik? Sama seperti harapan kita bersama Tuhan, kapan kami bisa kembali berkumpul di gereja? Kita sama-sama merindukan hal itu. Kalau kita mengingatnya, kita bisa menangis tanpa sadar. Kita rindu bersekutu dengan orang-orang. Kita rindu kembali berpesta, kembali bisa bercengkrama, saling mengunjungi, saling seperti apalagi kalau pengumuman KOR ya, para hari Kamis, KOR AMA, KOR Pangula, BP, Eklesia, macam-macam lah kumpulan kita. Kita rindu, kita merindukan semuanya itu. Tapi dalam keadaan seperti itu yang membuat kita bergumul, mudah-mudahan tidak semakin dalam pergumulan kita. Mudah-mudahan Tuhan segera menyelesaikan semuanya ini sebagai anugerahnya pada kita. Tapi biarlah kita tidak meragukan kesetiaan Tuhan. Tapi dalam konteks sekarang, apapun yang kita alami sekarang ya, dan kita berharap semua yang surat-surat kemarin rekomendasi itu semoga nggak angan-angan ya. Kita mengharapkannya pemerintah betul-betul mengucurkannya ya. Semuanya tepat pada sasaran, nggak ada potong sana potong sini, tapi betul-betul mendarat seperti yang telah dialokasikan dari APBN negara kita. Semua mendarat dengan baik sehingga paling tidak bisa membantu menopang ekonomi tiap keluarga yang memang terlebih kepada mereka yang sangat terasa dampak dari semuanya. Tapi biarlah kita dalam penantian itu, dalam bergumul, kita tetap mengatakan, aku setia pada Tuhan. Amin. Karena apa Bapak Ibu? Saya katakan, jangan pernah ragukan kesetiaan Tuhan. Tuhan itu mulai dari adanya bumi ini, dia setia. Dipanggil Abraham, dia setia. Karena ia sanggup melakukan apapun. Maka kalau ada orang yang tidak setia dalam keadaan yang bergumul, sebenarnya kita bisa mempertanyakan sebesar apa imannya. Tapi orang-orang yang beriman yang kuat adalah ketika bergumul pun dirinya tetap setia kepada Tuhan. Itu yang pertontonkan dari tetap melipat tangan berdoa. Tetap berdoa selalu, bahkan mungkin sampai meneteskan air mata dia berdoa pada Tuhan, mengingat Tuhan, memuji Tuhan, beribadah seperti yang kita himbaukan dikerjakan di rumah. Beribadah semuanya di rumah. Karena dengan ibadah inilah kita mendekatkan diri pada Tuhan. Gak ada cara lain cara kita mendekatkan diri pada Tuhan selain dari ibadah. Dengan ibadah kita memperjumpakan diri kita dengan Tuhan. Berjumpa mendengarkan suara Tuhan. Berjumpa menatap wajah Tuhan dalam ibadah itu. Dan kita menyerukan apa saja boleh kita minta, apa saja. Tuhan tidak membatasi, apa saja. Mau 1 jam kita beribadah silahkan. 2 jam berdoa, saya berlinang air mata silahkan. Tuhan setia mendengarkan semuanya itu. Bapak Ibu cuma dikasih oleh Tuhan. Orang-orang yang baik, orang-orang yang berbuat benar akan menerima kebaikan dan kebenaran Tuhan. Namun orang-orang yang berbuat jahat, yang berbuat cemar akan menerima hukuman dari kebenaran dan keadilan Tuhan sendiri. Itu berlaku pada siapapun tanpa terkecuali. Maka biarlah kita tetap menjadi pribadi yang setia di hadapan Tuhan. Karena Tuhan, ingatlah, ini sekarang datang hujan ya. Tadi panas. Setiap hari ada rotasinya. Setiap hari kita menikmati cahaya matahari pagi. Dan selama masa Covid ini, biarlah kita mengingat ketika matahari terbit, kita berjemur ya. Tadi barusan presiden kita mengatakan informasi dari tenaga medis bahwa virus corona katanya tidak tahan panas. Lalu presiden kita tadi bilang bahwa kita diuntungkan berada di daerah tropis dan lembab. Itu membuat kondisi kita menguntungkan karena banyak negara matahari itu nggak selalu bisa mereka nikmati. Tapi kita lihatlah, kita kadang kalau udah sebegitu teriknya matahari, setengah jam pun menjemur kain sudah kering, ya kan? Akhirnya orang kadang menjemur tilam enak kali tidurnya karena
nyaman tempat tidurnya. Kita bisa berjemur, entah sambil berkebun pun kita berjemur, sambil menyapu halaman kita berjemur, sambil menjemur tilam kita berjemur, atau sambil olahraga kita berjemur, bercengkrama dalam jarak jauh dengan teman-teman kita berjemur. Presiden kita bilang itu bisa menghambat pertumbuhan, perkembangan virus itu. Jadi menjadi keistimewaan kita yang diberkati Tuhan dengan iklim tropis. Maka dimanfaatkan, ya, supaya jangan hanya tinggal di rumah saja. Nah, ya gitu. Maksudnya kita juga kita himbaulah ketika matahari sudah terbit, apalagi jam 9, silakanlah keluar, paling tidak 1 jam. Mereka bermain tapi tetap menjaga jarak, gitu ya, supaya stamina yang terbangun dari vitamin yang bisa kita dapatkan dari cahaya sinar matahari. Bapak Ibu, Allah itu adalah Allah yang selalu ada untuk kita, Allah yang setia memberkati kita. Maka jangan pernah mencobai Allah tentang kesetiaannya. Allah itu Allah yang setia. Maka hindarilah perilaku yang bersungut-sungut mempertanyakan tentang di manakah dia, apa yang bisa dikerjakan Tuhan padaku. Tidak dilihatnya kah situasiku sekarang? Tunjukkanlah kepadaku supaya aku percaya pada Tuhan. Hindarilah perkataan-perkataan yang mencobai Tuhan seperti itu. Seperti yang dikisahkan dalam epistel kita dari Bilangan 14 ayat 17 sampai 19 yang akan kita perkumpulkan nanti, kita renungkan dalam ibadah keluarga pada hari Rabu ini. Maka umat yang tawar hati kepada Allah dan umat yang bersungut-sungut kepada Allah serta mengancam hamba Allah setelah mendengar laporan palsu, laporan busuk dari 10 pengintai yang melaporkan yang tidak benar kepada orang-orang Israel pada waktu itu. Mereka pada akhirnya menerima hukuman Tuhan dengan tidak diizinkan memasuki tanah perjanjian atau tanah Kanaan itu. Tapi Joshua dan Kaleb yang tetap percaya kepada Tuhan mendapatkan berkat dalam hidupnya. Mereka lebih percaya kepada laporan palsu daripada laporan yang benar. Maka orang-orang itu pada akhirnya menerima murka Allah. Bapak Ibu, marilah kita tidak seperti itu, ya. Tetap setia kepada Tuhan. Peganglah janji Tuhan dalam firman-Nya. Apapun keadaan kita, jangan pernah mencobai Tuhan supaya murka Tuhan tidak menghampiri kita. Tuhan tetap setia dalam janjinya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa di sorga, Allah yang telah berbicara kepada kami, yang semakin memperkenalkan kesetiaan-Mu dalam perjalanan kisah bangsa pilihan-Mu Israel, dan juga dalam kisah perjalanan kehidupan kami hingga hari ini. Banyak hal yang telah dilakukan oleh umat-Mu. Sebenarnya mereka telah menikmati kebaikan Tuhan, tapi mereka selalu kurang percaya kepadamu. Biarlah kami tidak mencontoh perbuatan itu. Apapun yang kami alami, ya Bapa, biarlah kami tetap percaya kepada kesetiaan dan kasih setiamu yang berlimpah-limpah dalam hidup kami, sehingga kami sebagai umat istimewa karena iman kami padamu, yang telah menerima firman kebenaran itu, bahkan setiap saat bisa kami nikmati dalam ibadah tengah-tengah keluarga kami. Biarlah kami dalam keistimewaan itu tetap memaknai, bersamaan dengan itu ada tanggung jawab untuk tetap menghidupi firman-Mu, untuk tetap menikmati firman-Mu setiap hari dalam hidup kami, dan tetap menghormati firman-Mu, tidak menganggap rendah, karena sesungguhnya firman-Mu itulah sebagai pelita dalam hidup kami dan juga sebagai tongkat dalam menjalani hari-hari kami. Terima kasih ya Bapa, firman itu tinggal dalam diri kami. Maka biarlah kami tetap menghidupi kehidupan yang setia dalam ibadah, dalam doa, dalam seruan kepada-Mu setiap saat. Apapun yang kami alami dalam hidup kami ini, biarlah kami tidak pernah ragu akan kesetiaan Tuhan. Di dunia ini telah Engkau ukirkan kesetiaan-Mu, dan terukir pula dalam tiap diri manusia yang menikmati kebaikan-Mu, tiap bangsa, tiap komunitas. Maka
kami juga adalah bagian dari komunitas, bagian dari pribadi yang menikmati kesetiaan Tuhan. Ya Bapa, dalam keadaan kami sekarang, apapun yang kami alami, apapun yang menimpa kehidupan kami, saudara-saudara kami, siapapun mereka yang menderita, mereka yang pada akhirnya mengalami kekurangan, mengalami kehilangan pekerjaan, yang ekonominya terasa tidak menentu, semakin sulit, mereka yang harus berjuang dengan sekuat tenaga, perhatikanlah mereka, tilinglah mereka ya Bapa. Kami mensyukuri ketika pemerintah kami boleh berencana mengucurkan bantuan kepada setiap warga yang terdampak dari COVID-19. Ya Bapa, biarlah itu sampai kepada kami, supaya dengan semuanya itu kehidupan kami semakin ditopang. Ya Tuhan, sesungguhnya lebih daripada itu, Engkaulah penopang yang sempurna. Karena dari Engkaulah kami menerima kehidupan, kekuatan, rezeki, kesehatan, kebahagiaan, damai sejahtera. Jauh melampaui apa yang bisa disuguhkan dunia ini. Tapi biarlah sembari kami menantikan uluran tangan pemerintah kami, sebagai perpanjangan tangan ulah mereka untuk menolong kami. Dan biar kami menikmati semua pertolongan itu dengan sebaik-baiknya. Dan tidak ada seorang pun yang melakukan penyelewengan, dan tidak seorang pun yang menutup kesempatan menerima itu kepada sesamanya, supaya dalam kebersamaan kami menikmati bersama-sama kebaikan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, di atas segalanya itu anugerahkanlah kepada kami damai sejahtera di tengah rumah tangga kami. Apapun yang kami nikmati, apapun keadaannya, biarlah damai sejahtera itu tidak meninggalkan kami, supaya kami ketika menikmati makanan kami ala kadarnya, seturut dengan kekuatan kami tetap bahagia, kami tetap bersuka cita, karena Tuhanlah yang akan mengenyangkan kami dengan berbagai nutrisi bagi kesehatan kami. Terima kasih ya Bapa. Berkatilah juga setiap orang yang menderita, setiap orang yang menangis karena pergumulan kehidupannya, setiap mereka yang sakit, supaya Tuhanlah yang menolong mereka. Kuatkan juga para pelayan Tuhan, supaya tetap setia melayani, mendoakan, dan juga menyebarkan firman Tuhan dan semua tanggung jawab mereka, supaya boleh bersama-sama mengerjakan untuk Tuhan. Demikian juga untuk setiap warga jemaat, bersama-sama berkumpul di rumah masing-masing beribadah, supaya kami tetap terhubung dengan Tuhan, menyembah Tuhan, mendengarkan suara Tuhan, dan menerima berkat Tuhan. Terima kasih ya Bapa, ketika semuanya bersama-sama bertekuk lutut di hadapan-Mu menyembah Engkau, maka adalah mudah bagimu menyelesaikan semua perkara kami sebagai anugerah dalam hidup kami ini. Terima kasih ya Bapa, dengan Roh Kudus kuatkanlah hati kami supaya tetap percaya kepada-Mu, dan teguhkanlah hati dan pikiran kami untuk tetap melakukan hal yang baik dan benar di hadapan-Mu, supaya demikianlah kami mempertontonkan kesetiaan kami kepada-Mu dan mensyukuri kesetiaan Tuhan dalam hidup kami. Terpujilah Tuhan, setiap seruan kami, penyembahan kami, dipermuliakanlah nama-Mu sekarang kekal selama-lamanya, dan jadilah kehendak-Mu atas hidup kami. Amin. Bapak Ibu, mari kita lanjutkan ibadah kita dengan bernyanyi dari PKJ 209 ayat 1 dan ayat 2. Setiamu, sungguh lebih
Jemaat Tuhan, dengarkanlah firman Tuhan yang mengarahkan kita menyampaikan persembahan yang tertulis dari kitab 1 Tawarim pasal 29 ayat 17. Demikian firman Tuhan. Aku tahu ya Allahku bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umatmu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Amin. Mari kita menyerahkan persembahan ke hadapan Tuhan. Marilah kita berdoa menyerahkan persembahan kita ke hadapan Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku dengan setulus hati Engkaulah sumber segala berkat dan karunia. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan, dan pelayanan jemaat-Mu. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kekuasaan. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semuanya. Tuhan memberkati kita.